buat dokumentasi. Oke, AutoCAD saya apakah sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, saat mulai kalian jangan lupa tiap mulai itu kita periksa unitnya dulu, kita periksa settingnya dulu setiap mau memulai gambar. Oke, jangan lupa seperti biasa klik kanan, option, user preferennya sudah milimeter semua, sudah dipastikan di situ. Kalau sudah, oke. Yang kedua yaitu kalian ketik UN-nya, unitnya, UN. Nah, unit UN, enter. Nah, ternyata setiap kita gambar, drawing unitnya selalu di sini berubah ke inci. Nah, kalian di sini berubah ke milimeter. Oke, baru di oke. Nah, kalau sudah oke, baru kita bisa mulai membuat gambar. Oh ya, yang saya tampilkan di sini yaitu AutoCAD 2012. Kalau kemarin 2010 sama saja. Dilihat menunya letaknya sama karena semuanya tampilannya yaitu AutoCAD klasik. Oke. Oke, karena sudah AutoCAD klasik, kita mulai yang awalnya yang kita ajarkan minggu lalu sampai fillet, camper. Nah, itu sudah saya ajarkan. Berikutnya yang akan saya ajarkan yaitu apa itu ya, di sini ada perintah yang sebelah kanan kalian lihat membuat scale, ini memperbesar atau memperkecil gambar. Nah, ini tinggal start sini, nanti ya pelajari sendiri. Ini memanjangkan, sebetulnya ini memanjangkan garis seperti apa, seperti itu jarang digunakan. Terus perintah move, perintah array di sini, copy waktu itu sudah saya ajarkan kalau nggak salah di yang pertama dulu. Mirror juga sudah, pencerminan. Oke. Yang pertama yang akan saya praktekkan di sini, saya berusaha akan membuat semacam denah kecil-kecilan. Misalkan ruangan 3 kali 4 meter. Seperti biasa, kalian gambar asnya, ukurannya di sini 3 kali 4 meter. 3 berarti kalau kita pakai 1 mm ini 3000, 4000 meter. Oke, seperti biasa ini nggak kelihatan semuanya. Kita ketik, set, enter, enter. Oke, ini sudah kelihatan di sini. Berikutnya, kalian di situ akan membuat yang namanya yaitu kolom. Nah, kalau tadi ini di sini asnya, nanti sekarang kita membuat kolom. Kalau membuat kolom, biasanya kalau tembok itu standarnya yaitu ukuran 15 kali 15 cm. Nah, oleh karena itu kita buat triangle lagi. Kalau di sini pakai mili berarti ukurannya yaitu 150, 150. Oke, berarti ini nanti kolomnya. Oke, misalkan 3 kali 4 meter ini adalah luas bangunannya. Pak, di sebelah-sebelahnya itu masih tanah pribadi, Pak. Oke. Kalau ini masih tanah pribadi, kolomnya boleh letakkannya di tengah sini. Tapi kalau ini tanah orang, kolomnya nanti harus masuk ke dalam garis as ini. Oke, saya praktekkan. Di sini misalkan saya copy asnya. Saya copy CO. Enter. Misalkan ini yang sebelahnya adalah tanah orang. Oke, maka kolomnya harus ini saya masukkan ke dalam garis as. Nah, ini tinggal klik, karena sudah saya copy tadi. Nah, letakkan di sini. Ini kalau misalkan di tanah orang. Kalau di sini gimana meletakkannya ya? Kopinya jangan diletakkan
ini jangan diletakkan di pinggir, tapi misalkan di tengah. Maaf, kalau di sini pojok kiri berarti ini nanti ngambilnya ngopinya di pojok kiri. Oke, kita coba CO, kopi. Enter, pilih bendanya, di enter. Nah, ini tinggal ditarik tepinya, masukkan sini. Oke, itu kalau seperti itu. Pak, yang bawah bagaimana? Sama aja, berarti nanti kopinya ini diambil sebelah kanan bawah, yang ini diambil kiri bawah. Oke, ini kalau misalkan di sini adalah tanah orang. Oke, bagaimana kalau sekarang di sini adalah masih tanah pribadi? Berarti asnya di sini apa tuh kolomnya harus misalkan ini diletakkan di sini, di tengah-tengah sini. Oke, ini jika saya copy, ini saya kesusahan sekali meletakkan di sini di tengah. Ini, apakah ini pas tengah? Nah, ini kita nggak tahu. Oke, agar kita tahu bagaimana. Nah, ini kan nggak tahu ini di tengah apa enggak. Kita pakai garis bantu. Oke, pakai garis bantu. Paling gampang nanti ini kalian kasih garis ini. Oke, saya pakai garis bantu. Misal saya pakai silang, oke lah sama aja. Oke, misalkan pakai silang seperti ini. Saya copy CO. Bentar. Ini saya letakkan tengah. Oke, saya letakkan tengah sini. Oke, misalkan seperti ini. Pak, di sini ada garis izin mengganggu pandangan. Ya sudah, kalian pindah saja semuanya di blok, ketik M, move. Atau yang di sini ya, di sini gambarnya yang ini, panah 4. Ketik M, enter. Ini untuk move, untuk memindahkan. Nah, saya pindahkan ke sini misal. Oke, yang namanya kolom nggak boleh ada tanda garis bantu ini digambar. Ini harus dibuang. Oke, karena ini harus dibuang. Nah, oke, ini saya buang. Ternyata saat saya membuang di sini, nah ini nanti harus gambarnya seperti ini. Saya ribet, saya karena harus membuang garis ini satu persatu. Nah, karena saya harus membuang satu persatu, ini akan memperlambat kalian proses menggambar. Oke, saya kasih trik cepatnya bagaimana. Oke, ini tadi yang seperti ini. Langkah paling enak, oke ini saya hapus saja dulu. Nah, karena menggambar satu per menghapusnya satu persatu akan memperlambat menggambar. Oke, saya kasih trik yang cepat, yaitu sekaligus perintah AutoCAD yang berikutnya. Oke, ini di sini ada tombol make block. Nah, blok itu menjadikan beberapa garis menjadi satu garis. Nah, karena menjadi satu garis seperti istilahnya make group kalau di Word, Microsoft Word. Oke, jadi seperti itu. Langkahnya yaitu tinggal kalian pilih ini. Pilih bendanya yang mau dibuat blok. Oke, ini di select sini, tinggal klik blok. Oke. Saya kasih misalkan as. Maaf, kolom. Saya kasihkan nama kolom ukuran 15 kali 15. Oke. Bendanya seperti ini, kalau pakai pick point ini nanti poinnya di mana? Poin meletakkannya. Misal ini saya pakai pick point. Nah, misalkan pick pointnya saya kasih di tengah. Seperti ini. Baru oke. Nah, oke, inilah yang biru ini yang namanya pick point. Oke. Kalau nggak pakai pick point, Pak, boleh. Pick pointnya diletakkan di tepi juga boleh.
Oke, Pak, bagaimana jika sudah saya letakkan di tengah tapi saya kepinginnya di pinggir? Ya sudah, ini tinggal klik saja 2 kali. Ini tadi misalkan keliru. Nah, tinggal klik 2 kali, diedit, oke. Nah, seperti ini. Speed point-nya nanti dirubah ke situ. Atau wis Pak, ribet, hapus saja, boleh. Nah, ini ada make visible, invisible, visibility-nya dan lain-lain. Oke, ini kalau mengedit blognya. Oke, sekarang akan saya letakkan di sini kolomnya tadi di tengah. Tinggal kita copy CO. Ini letakkan di tengah sini. Oke, nah, tinggal letakkan sini. Sini. Nah, letakkan seperti ini. Oke, sekarang akan kita edit. Akan kita buang semuanya garis yang di tengahnya ini. Ya sudah, kalian tinggal mengedit satu yang ini tadi, tinggal diklik 2 kali. Oke, klik 2 kali. Pilih kolomnya ini yang mau diedit, oke. Nah, garis yang ini dan ini yang diagonal tadi tinggal del, baru close block editor, klik save. Oke, maka semuanya di sini akan teredit langsung, jadi enggak pakai menghapus satu per satu. Tuh cara membuat kolom. Sekarang saya ingin buat dinding. Dinding pasangan batu bata dan truss ram. Kalau truss ram digunakan untuk biasanya dinding kamar mandi, kedap air di situ. Oke. Sekarang langkahnya membuat tembok. Boleh membuat garis secara langsung atau pakai trik lain. Misalkan ini saya menggambar garis langsung. Kalau kalian pakai cara yang lebih cepat ada, tapi tidak saya ajarkan biar kalian explore sendiri. Oke, tinggal buat garis di sini. Terus ini membuat juga garis di sini. Nah, ukuran tembok yaitu 15 kali 15 cm. Biar lebih cantik gambarnya bagaimana? Oke. Oke, misalkan di sini tarik garis. Ini cara lama sebetulnya. Cara menggambar yang lama. Oke. Ada juga trik yang lebih cepat. Saya tidak saya ajarkan biar kalian explore sendiri. Ini trik dengan cara menggambar lama. Oke, misal ini tembok. Nah, ini cara menggambarnya yang lama. Oke, ada as, ada tembok. Oke, di sini ternyata masih kurang. Oke, tembok. Yang namanya tembok itu ada yang batanya, ada spesinya. Oke, agar lebih cantik di sini kalian yang apa itu tinggal di copy bisa, di offset bisa. Oke, di sini kalian offset masuk. Misalkan dari sini akan saya offset. Nah, ini untuk memberikan jarak spesinya. Oke, ketik saja offset O, enter. Sekarang pilih jaraknya. Karena di sini spesi ini harus misalkan ini masuk ke sini sekitar 15 bukan 15 cm 15 mili. Oke, ketik saja 15, enter. Pilih objeknya di sini, klik diletakkan di atasnya garis atau di bawahnya garis. Saya masukkan garis.
Nah, ini. Yang ini juga sama, saya offset. Karena tadi perintahnya sama, klik sini, saya letakkan di atasnya. Nah, ini garisnya. Oke, yang sama, yang ini juga sama, di offset langsung seperti ini. Oke, tinggal klik terus seperti itu. Wah, ini akan lama gambarnya meskipun garis-garis seperti ini. Tapi nanti kalian triknya coba cari sendiri. Oke, ternyata sekarang gambarnya jadi seperti ini. Bingung, mana asnya, mana kolomnya, mana dindingnya. Oke, untuk mengelompokkan itu makanya diperlukan yang namanya layer. Oke, kita buat layernya sekarang. Kita kelompokkan. Klik di sini, ada gambar layer. Nah, di sini atas sini. Atau ketik layer gitu juga nggak apa-apa. Layer. Bentar. Oke, saya butuh yang namanya layer as. Itu titik acuan menggambar. Saya kasih warna merah. Oke. Garisnya as tidak boleh continue. Nah, ini klik continue, kalian ganti, kalian klik. Oke, kalian pakai garis putus-putus, misalkan saya pakai isodas. Nah, yang ini misal. Klik OK. Pilih garis isodasnya. Tinggal OK. Oke. Misalkan nanti line width-nya, ini ketebalan garisnya untuk mengatur ketebalan garis. Oke, saya pakai nanti saja ngaturnya. Ini misalkan saya pakai 0,15. Saya pakai dan lain halnya, ini ngaturnya di sini. Klik aja. Ini transparansi ya. Terus pokoknya ngaturnya di sini. Oke, nanti aja. Nanti saya ajarkan yang lebih cepat lagi. Oke, as ada. Sekarang tembok. Berarti saya tuliskan dinding. Oke, karena dinding. Nah, ini warnanya akan saya ganti ke kuning. Oke, dinding. Terus ada lagi kolom. Saya ganti misalkan kolomnya warna hijau. Oke, kalau sudah, oke, kita masukkan, kita kelompokkan. Mana yang dinding, yang mana as, yang mana kolom. Oke, kita masukkan dulu asnya. Oke. Maaf, kita masukkan dulu kolomnya. Misalkan kolomnya ini. Maaf, ini bukan. Kolomnya saya masukkan. Oke, masukkan layer kolom. Oh, ternyata kolomnya warnanya nggak berubah. Oke, kolomnya akan saya rubah lagi. Warnanya, kolomnya harusnya low. Kok berubah sendiri? Yang namanya as tadi harusnya merah. Oke. Yang dinding kuning. Oke. Yang ini kolom tadi warnanya hijau. Oke. Nah ini sudah jadi warna hijau. Pak, saya akan merubah lagi yang ini, masukkan. Cara manual boleh, cara cepat boleh. Kalau cara cepat, kalian ketikkan saja MA. Enter. Oke, ini kolom. Nah, ini langsung otomatis masuk layer kolom. Ketik MA. Ini yang kelas kemarin tidak saya ajarkan, yang MA ini. Kalian yang saya ajarkan. Selesai. Escape. Oke,
Ini otomatis masuk layer kolom. Oke, sekarang garis asnya. Asnya tinggal klik garis asnya, masukkan jadi as. Nah, itu sudah jadi merah. Oke, Pak, nah, sekarang yang dindingnya Pak, milih satu-satu lama Pak. Nah, cara cepatnya gimana? Ini kalian layernya kalian lihat lagi. Kalian matikan yang namanya kolom biar tidak kelihatan, lampunya dimatikan, asnya dimatikan, baru tutup. Nah, ini garisnya garis tembok saja yang kelihatan. Ya sudah, ini kalian select. Oke, kalian select di situ, masukkan saja. Ini jadi dinding. Oke, sampai sini baru kalian hidupkan lagi lampunya. Nah, ini sudah jadi. Mana kolom, mana dinding, mana as. Berikutnya adalah perintah bagaimana membuat yang namanya arsiran. Kalau arsiran batu bata, oke, itu berbeda dengan trasram. Oke, saya tunjukkan. Perintahnya membuat arsiran bisa menggunakan yang ini, tombol kiri ini, hatch. Nah, itu hatch. Atau ketik hatch biasa juga bisa. Oke, diketik hatch. Oke, maka akan keluar. Oke, kalau pasangan batu bata ini kalian pilih RC32 ini. Oke, terus skalanya berapa? Nah, ini bebas. Misalkan saya pakai 100. Ini harus menyesuaikan. Mau diletakkan di mana? Pilih add pick point. Misal ini pasangan batu batanya ditaruh sini. Oh, ternyata nggak bisa Pak. Nah, susah. Oke. Ini ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Berarti di sini, oke, ada enternya, ada error sedikit. Nggak masalah. Saya cancel dulu. Oh, ternyata ini garisnya kenapa putus-putus? Berarti ini harusnya garisnya tidak putus-putus. Yang dinding. Ini kalian atur di layernya tadi. Nah, ternyata ini semuanya garis putus-putus. Yang garis putus-putus harusnya as. Oke, yang dinding adalah garisnya continuous. Oke, kolom juga continuous. Oke, ini ada kesalahan sedikit ngaturnya. Oke, kesalahannya tinggal di sini diatur. Oke. Oke, sudah nggak terpotong-potong. Oke, ternyata tadi headsnya bermasalah. Saya ingin membuat garis headnya di sini. Oke, maka agar lebih mudah, di sini akan saya sembunyikan yang namanya garis asnya dulu saya sembunyikan. Oke, ini akan saya buat pasangan batu bata. Tinggal ketik heads atau H, enter. Ini pilih ANSI 32. Oke, skalanya misalkan saya buat 50 dulu. Oke, di sini pick point saya taruh di sini. Saya taruh di situ, di enter. Kita lihat preview hasilnya seperti apa. Ternyata terlalu rapat. Karena terlalu rapat, saya ingin jaraknya lebih jauh lagi. Oke. Kan tadi preview, sekarang tinggal pencet escape. Pencet escape. Kalian rubah skalanya, misalkan jadi 200. Kita preview lagi. Nah, ternyata jadinya sudah jadi seperti ini. Baru ini saya anggap sesuai 200. Oke, ini sudah cocok, tinggal di enter. Jadilah seperti ini. Bagaimana jika sekarang yang ini adalah
saya buat yang truss ram atau kedap air. Yang kedap air heads-nya adalah yang ini. Tinggal H, enter. Oke, yang tadinya ANSI 32, kalian ganti ANSI 37. Ini ganti ANSI 37. Oke. Masukkan saja add pick point-nya. Nah, misalkan di sini. Enter, kita preview. Ternyata di situ gambarnya terlalu rapat. Nggak cocok, kita pencet escape. Skala 200 berarti masih terlalu rapat. Saya langsung saja 500. Kita preview. Oke, 500 saya anggap sudah pas. Seperti ini. Atau jika Pak masih terlalu rapat Pak, ya sudah. Buat saja di sini 600. Kita preview. Oke, ini akan lebih jarang. Oke, saya anggap 600 sudah cocok. Ya sudah, kalau 600 cocok, tinggal di enter. Oke, yang lainnya juga sama. Misalkan ini heads-nya truss ram juga. Ya tinggal kasih heads. Nah, ini ada yang baru gabung. Oke, heads berikutnya. Oke, misalkan ini saya buat truss ram lagi. Oke, karena tadi sudah diatur ini 600, ini sudah ANSI 37, tinggal masukkan add pick point-nya saja. Nah. Oh, ternyata nggak bisa yang ini. Ini ada kesalahan. Kotak merah, sebentar. Ini saya enter saja dulu. Oke. Ini ada kesalahan di perintah. Oke. Saya heads lagi, saya coba. Oh, ternyata nggak bisa. Red circle display itu. Oh, ada gaps, ada jarak. Berarti ini ada masalah di sini ya. Oke, saya Pak kalau seperti merah seperti atau bagaimana? Kita pakai cara yang lain lagi, heads lagi. Sorry. Heads-nya jangan dirubah ke pick point. Saya rubah ke garis ini. Jadi jaraknya garis ini ke sini. Enter. Oke, akan jadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada merah seperti tadi, oke. Heads-nya saya ulangi lagi. Kalau pick point nggak bisa, pilih select object. Nah, yang atas atau yang bawah. Tuh. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan, tolong dipotong saja omongan saya. Pak, yang itu Pak. Misalkan seperti itu, kalian potong saja omongan saya. Sekarang, misalkan ini adalah lantainya lantai beton. Oke, kalau lantai beton, heads-nya tidak adalah yang ini. Saya ketik heads misal. Kalau tadi ANSI 37, ini kalian rubah ke custom. Maaf, ke other predefined. Oke, kalau Arcon, nah inilah konsentrat, yaitu yang disinilah yang digunakan untuk beton. Kalau air strike ini biasanya digunakan untuk genteng. Ini arsiran genteng. Ini ada lagi yang namanya ini rumput. Nah, gravel ini misalkan kalau kita membuat yang namanya pondasi kayak yang ini arsirannya. Oke, saya kembali lagi ke sini adalah misalkan beton. Arconsentrat ini RCONC. Klik. Oke. Kalau skalanya masih 600 misalkan. Nah, tinggal klik tengahnya. Wah, ternyata di sini nggak kelihatan. Terlalu besar 600 itu. Oke. Saya enter, kita coba previewnya. Nah, ternyata besar-besar seperti ini. Ini salah. Berarti kalian escape, skillnya kalian rubah. Misalkan saya rubah ke 100. Sudah. Klik preview.
Misal seperti ini. Pak, masih terlalu besar Pak. Ya sudah, saya pakai 80 atau 50. Misal 80. Oke, nah misalkan seperti ini. Kalau terlalu rapat, ya tinggal kalian scale lagi, diperbesar. Kalau kurang rapat, diperkecil. Oke, nah ini misalkan ini adalah beton. Tinggal enter. Oke, sekarang ternyata kita masukkan yang namanya head sendiri. Ini harus kalian masukkan ke layar sendiri. Oke, seperti tadi langkahnya, kita buat layarnya dulu. Oke, klik ini, new layer, heads atau arsiran. Arsirannya saya rubah ke warna misalkan adalah ini, biru muda, cyan. Oke. Oke, sudah cyan, kita cek. Oh, arsirannya mesti kalau di sini berubah ke putih. Oke, ada masalah dengan AutoCAD-nya. Oke, kita rubah lagi ke biru. Oke. Oke, kita masukkan heads-nya ini ke yang biru. Boleh pakai cara tadi yang lampunya yang lain dimatikan dulu, terus di blok atau satu persatu boleh. Oke, saya pakai cara yang cepat aja, lampunya saya matikan. Kecuali yang 0 tidak saya matikan. Oke, ini adalah arsirannya. Ya tinggal di blok saja. Masukkan di sini arsiran. Sudah, enter. Oke, skip. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita hidupkan lampunya semuanya. Nah, inilah jadinya yang kita buat tadi. Pak, ini nggak cocok Pak, satu saja. Ya silahkan ya bos. Ini tadi sekedar contoh. Misalkan kalau membuat yang namanya beton. Biasanya kemarin ada yang tanya carport. Nah, carport ya tinggal pasang gambar saja kotak-kotak, terus dikasih arsiran seperti ini. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Tadi move sudah, copy sudah. Kalau mirror ini seperti dulu, mencerminkan kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, ini ada gambar contohnya. Oke, berikutnya ini ada rectangular array. Nah, itu memperbanyak istilahnya. Nah, itu lihat ada contohnya. Wah, misalkan memperbanyak seperti itu. Oke, saya praktekkan. Oke, misal saya punya kotak. Saya anggap 200 kali 220 cm kali 20 cm. Oke, ntar. Oke, kita coba perbanyak dengan array ini, rectangular ya. Tinggal klik saja ini array, klik objeknya, enter. Oke, misalkan ini saya perbanyaknya, ini titik poinnya. Klik, tinggal tarik. Oh, opposite corner. Oke, nggak bisa kalau di situ. Ini harus dari corner, dari pojok. Oke, klik array, klik bendanya, enter. Oke. Spesial fiber. Ternyata ini masih di tengah. Nggak bisa. Ini ada apa ini? Array, rect, select object. Satu font, enter.
Nah, ini tinggal diklik, tarik kanan kiri lah seperti ini. Kita perbanyak seperti ini, misal jaraknya seperti ini. Oke, gitu aja. Intinya seperti itu, memperbanyak. Jarang digunakan. Tapi kalau mau digunakan untuk trik tertentu, silahkan. Oke. Berikut yang belum saya ajarkan apa ini, perintah apa ini? Raise. Oke, ini stretch. Scale, maaf. Scale dan stretch. Kalau stretch ini memperpanjang atau modot kasarannya. Kalau di sini memperbesar, memperkecil. Oke, saya misalkan punya kotak, misalkan saya gambar kotaknya ini denahnya adalah 100,100. Nah, ternyata 100,100 ini maksudnya tadi saya itu 1 meter kali 1 meter. Kalau 100 kali 100 berarti ini kan safety. Oke. Harus saya jadikan ke mili, berarti kan 1000. 100 ke 1000 maka berapa? Itu adalah dikalikan 10. Maka ini akan saya perbesar 10 kali. Ini biar sesuai ukuran. Ya tinggal kalian di sini klik scale atau perintah SC, boleh klik scale, baru klik objeknya, enter, kalian pilih base pointnya. Oke, titik diamnya di mana? Misalkan di sini, klik. Nah, kalian tarik langsung boleh. Nah, misal kalau nggak ditarik langsung, kalian misalkan ingin diperbesar 10 kali, ya ketikkan saja 10, enter. Nah, ini jadinya akan jadi besar. Oke, itu gunanya skill, memperbesar skala. Kita cek, kalau tadi 100 kali 100 kita cek apakah benar ini 1000 jaraknya. Ketik DI, distance, enter, klik pojok sampai pojok. Nah, ternyata benar, sudah 1000. Itu berarti sudah 1 meter. Yang ini juga sama, 1000. Oke, itu gunanya skill. Oke, sampai situ silakan ditanyakan anak-anak. Sebenarnya AutoCAD itu sangat banyak sekali perintahnya. Saya ingin ajarkan kalian semuanya karena terbatasnya waktu, akhirnya yaitu. Tapi kalau kalian ingin, Pak, ada tambahan Pak, pelajaran, boleh, jam tertentu, saya persilahkan. Oke, ini tadi perintah-perintah AutoCAD yang bagian 3, perintah dasarnya. Kalau ada pertanyaan silakan, Nak.